Dana Susiaila, NIM 1910416903, kelas Edo pagi. Mata kuliah UAS Manajemen Pemasaran. Dosen Pak Adi Mursalin, SEMM. Di sini saya akan membacakan jawaban dari UAS Manajemen Pemasaran 2. Soal bagian A. Yang pertama, apakah Anda selalu hadir dalam kuliah manajemen pemasaran? Lanjutan. Ya, saya selalu hadir karena sangat penting untuk pengetahuan. Berapa kali Anda hadir dalam kuliah manajemen pemasaran? Lanjutan, secara daring 14 kali. Apa-apa saja yang saudara lakukan selama saudara belajar manajemen pemasaran? Lanjutan daring. Manfaat apa yang diperoleh mempelajari pemasaran lanjutan secara daring? Yang saya pelajari yaitu mengenal tentang manajemen pemasaran. Soal yang keempat, apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas struktur Anda. Membuat video record, PowerPoint, dan meringkas dari isi video. Soal yang kelima, bagaimana kuliah daring memberi kesan pada Anda? Media apa saja yang digunakan oleh dosen dalam memberi kuliah manajemen pemasaran lanjutan? Aplikasi Zoom, Meet, WhatsApp, Facebook, Google, Classroom, dan YouTube. Bagian B. Soal bagian B, yang pertama, jelaskan pengertian seluruh distribusi dan strategi intensif, eksklusif, selektif, beserta kelebihan dan kekurangannya. Saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakai industri. Distribusi intensif adalah strategi distribusi yang menempatkan produk dagangannya pada banyak reseller atau pengecer serta distributor di berbagai tempat. Teknik ini sangat cocok digunakan untuk produk atau barang kebutuhan pokok sehari-hari yang memiliki permintaan dan tingkat konsumsi yang tinggi. Contoh seperti sembako, rokok, sikat gigi, odol, sabun, deterjen, dan lain sebagainya. Kelebihan: memberikan akses yang mudah bagi pelanggan. Kekurangan: banyak toko tidak akan menerima beberapa produk jika konsumen tidak suka memberi produk tersebut di tempat ini. Distribusi selektif adalah suatu metode distribusi yang menyalurkan produk, barang, atau jasa pada daerah pemasaran tertentu dengan memilih beberapa distributor atau pengecer saja pada suatu daerah. Di antara distributor atau pengecer akan terdapat suatu persaingan untuk membuat konsumen dengan cara, teknik, dan strategi masing-masing. Contoh saluran distribusi selektif adalah produk elektronik, produk kendaraan bermotor, sepeda, pakaian, buku, dan lain sebagainya. Kelebihan: distribusi yang berfokus pada toko pengecer yang memiliki permintaan akan produk tersebut dan atau di mana karyawan memiliki pengalaman menjual produk tersebut. Kekurangan: karena distribusinya selektif, produk tersebut tidak mudah diakses. Distribusi eksklusif adalah memberikan hak distribusi suatu produk pada 1-2 distributor atau pengecer saja pada suatu area daerah. Barang atau jasa yang ditawarkan oleh jenis distribusi eksklusif adalah barang-barang dengan kualitas dan harga yang tinggi dengan jumlah konsumen yang terbatas. Contoh distribusi eksklusif adalah seperti showroom mobil, factory outlet, restoran waralaba, produk MLM, atau multi level marketing atau passive income, minimarket, supermarket, hypermarket, dan lain-lain. Kelebihan: produk tersebut dianggap prestisius
produsen juga menjamin bahwa toko pengecer di mana produk didistribusikan akan mampu melayani produk dengan layak. Kekurangan akses produk kepada pelanggan terbatas. Soal yang kedua, jelaskan hambatan atau risiko dan persaingan global serta kelebihan dan kekurangan Indonesia dalam menghadapinya. Jawab, hambatan dalam persaingan global, ancaman persaingan segmen yang kuat, ancaman pendatang baru, ancaman produk substitusi, ancaman kekuatan posisi tawar pembeli, ancaman peningkatan kekuatan posisi tawar pemasok, kelebihan dari globalisasi, meningkatkan penjualan dan keuntungan dengan memanfaatkan peluang pasar baru dan sedang tumbuh, meningkatkan ketersediaan bahan baku murah untuk meningkatkan daya saing, kualitas tinggi dari produk dan biaya rendah. Kekurangan dari globalisasi. Yang pertama, volatile lingkungan mulai dari politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, jadi tujuan perusahaan tidak tercapai. Interaksi dengan berbagai kompleks bangsa dengan beragam ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Komunikasi menjadi sulit karena perbedaan bahasa, geografi, perbedaan budaya, dan sebagainya. Informasi penting untuk perencanaan dalam hal tersedianya ke dalam dan akurat sangat bervariasi. Sulit untuk menganalisis persaingan masa kini dan masa depan di banyak negara karena perbedaan dalam struktur industri dan praktek bisnis. Soal yang ketiga, apakah perbedaan antara bauran promosi dan bauran pemasaran? Jelaskan dengan faktor-faktornya. Bauran promosi adalah suatu kegiatan pemasaran terhadap satu produk agar produk yang dipasarkan memberikan hasil yang memuaskan. Faktor-faktor bauran promosi. Yang pertama, jenis pasar produk. Alokasi bauran komunikasi berbeda-beda antara pasar konsumen dan pasar bisnis. Pemasaran konsumen mengeluarkan uang secara berturut-turut untuk promosi penjualan, iklan, penjualan pribadi, dan hubungan masyarakat. Penjualan pribadi memberikan sumbangan yang besar. Dan pemasaran barang konsumen. Beberapa pemasar konsumen menggunakan tenaga penjual terutama untuk menerima pesanan mingguan dari penyalur dan untuk memeriksa. Namun penjualan perusahaan konsumen yang terlatih dengan efektif dapat memberikan 4 sumbangan penting. Yang pertama, posisi persediaan yang meningkat. Yang kedua, pembangunan antusiasme. Yang ketiga, penjualan misioner. Yang keempat, manajemen pelanggan utama. Yang kedua, tahap kesiapan pembeli. Ada 5 tahap kesiapan pembeli, yaitu tahap kesadaran, tahap pengertian, tahap keyakinan, tahap pemasaran, tahap pemesanan kembali. Kiat promosi bervariasi dalam efektivitas biaya pada tahap-tahap kesimpanan pembelian yang berbeda. Perilaku dan periklanan dan visibilitas memakaikan peranan paling penting dalam tahap kesadaran. Tahap pengertian pelanggan lebih dipengaruhi oleh iklan dan penjualan personal. Iklan dan promosi penjualan, penutupan penjualan atau pemesanan dipengaruhi oleh penjualan persona promosi penjualan. Sedangkan pemesanan kembali juga dipengaruhi oleh penjualan personal dan promosi penjualan dan sebagainya yang meningkat. Yang ketiga,
tahap siklus hidup produk. Alat komunikasi juga memiliki efektif biaya berbeda sesuai dengan tahap siklus hidup produk yang berbeda. Ada 4 tahap siklus hidup produk, yaitu tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kemampuan, tahap kemunduran. Bauran pemasaran ialah seperangkat alat pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran dan memenuhi target. Faktor-faktornya: produk merupakan bentuk penawaran yang ditunjukkan untuk pemuasan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Harga, bauran harga berkenaan dengan kebijakan strategis dan taktis seperti tingkat harga, struktur diskon, syarat pembayaran, dan tingkat diskriminasi harga di antara sebagai kelompok pelanggan. Saluran distribusi merupakan keputusan yang menyangkut kemudahan dalam akses terhadap barang dari jasa bagi para konsumen. Promosi merupakan berbagai macam cara yang ditempuh perusahaan dalam rangka menjual produk tersebut kepada konsumen. Menentukan anggaran. Bauran promosi adalah dengan mengalokasi dananya lebih banyak pada kegiatan seperti promosi penjualan perorangan, hubungan masyarakat, dan lain. Bauran pemasaran ialah dengan lebih mengedepankan produk, harga, saluran distribusi, dan baru produk dan melakukan pemasaran. Soal yang keempat, pemasaran online terdiri dari online marketplace, Tokopedia, Bukalapak, online retail, Lazada, Blibli, serta Classfind, Kaktus, Rumah 123. Jelaskan dengan detail bagaimana cara melakukan pemasaran online tersebut. Dalam kegiatan online marketplace terdapat kewajiban PPH dan PPN dalam proses bisnis, jasa, penyediaan tempat dan atau waktu penjualan barang dan atau jasa, serta dalam produk bisnis penyetoran hasil penjualan kepada merchant oleh penyelenggara. Dalam kegiatan Classfind and Ads terdapat kewajiban PPH dan PPN dalam proses bisnis penyediaan tempat dan waktu untuk memanjang kontak barang atau jasa. Dengan kegiatan Daily Deals terdapat kewajiban PPH dan PPN dalam proses bisnis penyediaan tempat atau waktu penjualan barang, jasa, serta proses bisnis penyetoran hasil penjualan kepada merchant oleh penyelenggaraan. Dan dalam kegiatan online retail terdapat kegiatan PPH dan PPN dalam proses penjualan barang atau jasa. Soal nomor 5, bagaimana cara atau strategi marketing untuk UMKM yang baru berkembang? Bagi pengusaha penjualan sate taichan yang serius mengembangkan bisnis penjualan sate taichan, mereka menyadari bahwa aktivitas pemasaran dan promosi usaha penjualan sate taichan harus dilakukan lewat berbagai cara untuk mencapai kesuksesan. Pada umumnya, kegiatan pemasaran berkaitan dengan koordinasi beberapa kegiatan bisnis. Bagian C, berkenaan dengan video yang berkenaan dengan manajemen pemasaran 2. Judul dari video yang A, marketing make. Makna judul: mengenal marketing make. Teori, pengertian marketing make. Manfaat: saya bisa mengerti tentang marketing make. Video yang kedua, judulnya marketing adalah permainan otak. Yang kedua, makna judul: mengerti tentang marketing adalah permainan otak. Yang ketiga,
teori-teori pengertian. Manfaat: saya bisa tahu materi tentang marketing adalah permainan otak.